Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membuat video tutorial di mana video ini merupakan tugas akhir semester mata kuliah statistik tahun 2025 dari Universitas Askia. Perkenalkan, nama saya Misna Andriani, NIM 251160001 dengan dosen pengampu Dr. S. Tuhono SPD MPD. Pada video tutorial ini kita akan menguji 3 uji, yaitu uji normalitas dan homogenitas, uji T, dan uji ANOVA satu arah. Baiklah, kita masuk kepada uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Adalah uji yang statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian menyebar mengikuti distribusi normal. Distribusi normal menjadi asumsi dasar dalam uji statistik parametri. Nah, metode yang umum digunakan pada aplikasi SPSS ada 4, yaitu Kolmogorov-Smirnov yang digunakan untuk sampel besar, Shapiro-Wilk untuk lebih akuratnya data yaitu sampel kecil yang berjumlah kurang dari 50. Yang ketiga uji Lilliefors, dan yang keempat uji skewness. Nah, untuk interpretasi hasilnya, jika data signifikansinya besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika hasil signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tidak normal. Dan jika data normal, peneliti dapat melanjutkan ke uji T atau uji ANOVA. Jika tidak normal, peneliti sebaiknya menggunakan uji alternatif seperti Mann, Whitney, atau Wilson. Nah, untuk pengujian data normalitas ini kita menggunakan uji Shapiro-Wilk, di mana responden saya hanya berjumlah 30 orang. Yaitu yang dimana soalnya ini adalah data hasil belajar siswa SDN 06 PK Selasa dan SDN 04 Ujung Jalan. Kelas A-nya ini kita gunakan metode belajar konvensional, dan kelas B ini kita gunakan belajar PBL, Problem Based Learning. Nah, kita masuk saja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, dari soal tadi kita menuju ke variabel view dulu, di mana name ini kita buat kelas 1. Dan yang di bawahnya kita buat kelas 2. Desimalnya ini kita nolkan saja. Dan untuk labelnya ini kita buat kelas konvensional. Yang di bawahnya kita buat kelas PBL, Problem Based Learning. Nah, yang di sini kita buat scale aja. Oke, setelah kita menginput data di variable view, kita masuk lagi ke data view. Di sini sudah ada kelas 1 dan kelas 2. Maka kita kopikan saja lagi data hasil belajar siswa ini ke SPSS. Nah, di sini sudah ada data kita. Kita langsung mengujinya. Kita masuk ke Analyze Descriptive Statistic. Kemudian Explore. Kita Ctrl A saja di sini, kita pindahkan ke Dependent List. Kemudian kita klik Plot. Dan kita centang Normality Plot with Test. Kemudian Continue dan OK. Kita tunggu output hasilnya.
Dah, eh, setelah kedua hasilnya di sini yaitu ada mean, variance, standard deviation, dan nilai maksimum dan nilai minimum. Di sini kita lihat yaitu kita fokus kepada Shapiro wheel, di mana di sini kita lihat nilai signifikansinya yaitu 0,297 untuk kelas konvensional, dan untuk kelas PBL nilai signifikansinya 0,344. Kita balik lagi ke buku catatan kita, yaitu jika signifikansinya besar dari 0,05, data berdistribusi normal. Tetapi jika hasil signifikansinya kurang dari 0,05, berarti data tidak normal. Kita balik lagi ke SPSS, di mana nilainya ini adalah 0,297 untuk kelas konvensional dan kelas PBL itu 0,344. Maka dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar pada kedua kelas ini berdistribusi normal. Kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data dari dua atau lebih dari kelompok itu adalah sama atau homogen. Pentingnya uji homogenitas yang pertama yaitu untuk menjamin bahwa perbedaan hasil bukan karena perbedaan keragaman data. Yang kemudian untuk menjadi syarat utama sebelum melakukan uji T dan uji ANOVA, untuk menunjukkan bahwa kelompok peneliti berasal dari populasi yang sebanding. Pada hari ini uji homogenitas yang kita gunakan adalah Leven test, di mana interpretasi hasilnya jika signifikansinya besar dari 0,05 berarti varian data kita homogen. Tetapi jika dari signifikansinya itu nilainya kurang dari 0,05, maka varian data kita tidak homogen. Nah, kita masuk ke soalnya, yaitu soal yang tadi juga saya ambil. Sebelum kita melakukan uji homogenitas ini, terlebih dahulu kita membuat kode-kode untuk mempermudah kita dalam menggunakan aplikasi SPSS nantinya. Nah, untuk kelas A, kelas konvensional ini kita beri kode 1. Karena datanya ini adalah 30 responden, maka kita mengopinya sampai 30. Selanjutnya untuk kelas B, pembelajaran metode PBL. Nah, kita beri kode angka 2. Angka 2 untuk kelas B. Langkah selanjutnya yaitu kelas dari A ini kita copy. Kemudian kita pindahkan ke sini. Setelah itu kode yang tadi untuk kelas A itu kan angka 1, kita copy lagi dan kita pindahkan ke sini, ke kelas. Jadi kelas A itu kelas 1 dan kelas 2 itu kelas B. Nah, untuk nilainya kita pindahkan pula menjadi satu jalur. Jadi nilai yang kelas 2 ini, nilai yang metode PBL ini kita copy juga. Kita pindahkan ke bawahnya, ke bawah nilai yang kelas 1, agar mereka itu satu jalur. Selanjutnya untuk kelas B ini kita kopikan juga sebanyak 30 responden. Kita pindahkan ke bawah. Ke bawahnya ini sama-sama dengan kelas B. Dah, di sini data kita sudah menjadi satu jalur, di mana nilainya sudah menjadi satu jalur antara kelas A dan kelas B, serta satu jalur pula kode yang kita buat yaitu 1 dan 2-nya. Kita langsung masuk ke SPSS-nya. Dah,
Sebelum kita masukkan data, kita masukkan dulu variabel view-nya ini, di mana pada saat name ini kita buat di atasnya itu nilai, di bawahnya itu kita buat kelas. Untuk desimalnya ini kita nolkan saja. Nah, untuk label ini adalah nilai matematika. Yang di bawahnya itu kita buat kelas. Nah, untuk value, karena kita ada tadi kodenya angka, untuk 1 kita masukkan kelas 1, kita add. Dan untuk 2, kita masukkan pula tadi yang kelas tadi itu kelas 2, kita add, kemudian oke. Untuk measure ini kita gunakan scale. Nah, kita sudah selesai pada variable view. Kita masuk ke data view lagi. Di sini sudah ada nilai dan kelas. Maka kita kopikan saja tadi dari nilai yang sudah kita satukan tadi, kita copy paste. Sebanyak 60. Kemudian kita pindahkan ke sini. Oke. Selanjutnya kelas juga kita copy paste itu. Kita pindahkan ke kelas. Nah, karena mereka sudah pada posisi udah data view ini, kita langsung bisa menguji ke uji homogenitas. Kita pilih analyze. Setelah itu compare mean dan one way ANOVA. Setelah itu nilai matematika ini kita pindahkan ke atas ke dependent list, dan kelas ini kita pindahkan ke factor. Setelah itu kita pilih option dan kita centang homogeneity of variance test. Kita klik continue dan oke. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari tes homogeneity yang telah kita lakukan, di mana hasil dari signifikansinya itu adalah 1. Kita kembali buka buku catatan kita. Nah, outputnya ini adalah 1. Ya. Jika hasil interpretasi hasilnya signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka varian data kita homogen. Tetapi jika hasil dari signifikansinya kurang dari 0,05, maka varian data kita tidak homogen. Kita kembali ke SPSS kita, di mana hasil dari signifikansinya itu tes yang kita lakukan tadi adalah 1. Jadi dipastikan sudah besar lebih besar dari 0,05. Nah, dapat kita simpulkan hasilnya karena hasil signifikansi yang kita besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar antara kelas konvensional dan kelas problem based learning adalah homogen. Nah, uji ini kita gunakan adalah uji Levene test. Nah, jadi data kita setelah kita uji antara kelas konvensional dan kelas problem based learning atau PBL, di mana hasilnya ini signifikasinya 1 besar dari 0,05, maka dipastikan data kita ini adalah homogen. Kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data. Nah, jenis uji T ini ada 2. Yang pertama independent sample t-test dan yang kedua paired sample t-test. Nah, independent sample t-test ini kita gunakan untuk
membandingkan dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Contohnya, hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol, atau metode pembelajaran A dan metode pembelajaran B. Yang kedua adalah Pirate Sample T-Test. Kita gunakan untuk membandingkan dua data yang saling berpasangan. Contohnya, nilai pretest dan nilai post-test, atau nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Dasar pengambilan keputusan pada uji T ini, jika signifikansi total lebih besar dari 0,05, terdapat perbedaan yang signifikan. Tetapi jika hasil signifikansinya total kurang dari 0,05, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kita lanjut ke soal tadi. Di sini kita sudah mempunyai soal yang tadi, yaitu nilainya dan kelasnya masing-masing sudah kita buat satu jalur. Kita masuk ke SPSS. Di name ini kita buat hasil. Yang keduanya adalah kelas. Desimalnya kita nolkan saja. Nah, di labelnya ini adalah hasil belajar matematika siswa. Di kelas ini kita pilih buat aja kelas. Nah, untuk value-nya, nah tadi kita sudah beri kode angka 1 untuk kelas A. Kita add, dan 2 untuk kelas B. Kita add, dah. Kita oke. Selanjutnya kita masuk ke data view. Kita copy paste data yang di sini ini. Kita copy paste. Nah, data kita sudah ada. Nah, sekarang uji yang saya gunakanlah adalah uji T, yaitu Independent Sample T-Test. Karena saya akan menguji antara bagaimana metode pembelajaran dengan konvensional dan metode pembelajaran dengan PBL. Apakah mempunyai perbedaan yang signifikan. Berhubung tadi datanya sudah berdistribusi normal dan kita uji homogenitas sudah homogen. Kita pilih analyze, seterusnya compare mean, dan kita pilih independent sample t-test. Nah, hasil belajar ini kita masukkan ke variabel, dan kelas ini kita masukkan ke grouping variabel. Kita klik define group. Nah, grup 1 ini untuk kelas A tadi kita buat angka 1, dan grup 2 ini kelas B kita buat angka 2. Selanjutnya continue. Kita pilih oke. Nah, di sini dapat kita lihat rata-rata antara kelas A yang respondennya 30 orang, yaitu jumlah nilai minnya itu rata-ratanya itu 72, dan kelas B itu nilainya 79. Jadi terdapat 7 angka perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas A ini dan kelas B. Nah, selanjutnya kita masuk ke Independent Sample T-Test. Di sini kita lihat signifikansi totalnya, ya, yaitu 0,00. Kita masuk lagi ke catatan kita, yaitu dasar pengambilan keputusannya jika signifikansi totalnya besar dari 0,05 terdapat perbedaan yang signifikan. Tapi jika signifikansi totalnya kurang dari 0,05 tidak terdapat signifikansinya. Oke. Di sini hasil belajar antara di mana rata-rata kelas A ini 72 dan rata-rata kelas B ini 79. Terdapat 7 poin perbedaan nilai rata-rata mereka. Nah, berdasarkan hasil uji t-test 2 sampel independen diperoleh signifikansinya itu 0,05 sebesar lebih
kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika kelas A dan kelas B. Dengan demikian, kelas B memiliki hasil belajar matematika yang lebih baik karena dapat kita ketahui jika signifikansi tutelnya itu kurang dari 0,05 yaitu hanya berkisar 0,0, artinya hasil belajar matematika siswa kelas A dan B berbeda secara signifikan dengan rata-rata kelas B ini lebih tinggi daripada kelas A. Baiklah, kita masuk kepada uji yang keempat, itu uji ANOVA one way. ANOVA one way ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata di antara lebih dari dua kelompok berdasarkan satu variabel bebas. Kapan ANOVA ini digunakan? Ketika jumlah kelompoknya itu 3 atau lebih. Dan penelitian dengan beberapa perlakuan atau metode pembelajaran. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika hasil signifikansinya kecil dari 0,05, terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Jika signifikansinya besar dari 0,05, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kita untuk uji lanjutan ANOVA ini atau post hoc, nah kita bisa melanjutkan jika hasil ANOVA signifikan, maka dilakukan uji lanjutan seperti Turki dan Bonferroni. Tujuan post hoc ini adalah mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Nah, kita langsung masuk ke soal. Di sini sudah ada 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan C, di mana metode yang digunakan pada kelas A ini adalah metode konvensional, kelas B PBL, dan kelas C PJBL, Project Basic Learning. Nah, pada masing-masing kelas ini kita beri kode, yaitu kelas A itu kita beri kode angka 1, kelas B kita beri kode angka 2, dan kelas C kita beri kode angka 3. Untuk memudahkan kita menganalisis data, kita satukan menjadi satu jalur. Nilai ini kita satukan menjadi satu jalur, dan kelas juga kita satukan menjadi satu jalur. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung masuk ke ujian, kita masuk ke SPSS. Nah, langkah pertama yaitu kita memberi dulu masuk ke variabel view. Kita beri nama di sini hasil, di sini adalah kelas. Desimalnya saja ini kita nolkan. Nah, label ini hasil belajar siswa. Hasil belajar matematika siswa. Sini adalah kelas. Nah, untuk value ini kita buat 1 untuk kelas A, add 2 untuk kelas B, add, dan 3 untuk kelas C. Oke. Nah, kita lanjut ke data view. Untuk data view ini kita kopikan saja lagi. Taruh sini, paste. Nah, langkah yang pertama adalah kita menguji apakah data yang kita ini normal atau tidak. Kita masuk ke analyze, setelah itu descriptive statistic, kemudian explore. Hasil masuk belajarnya masuk, kita pindahkan ke dependent list, kelasnya ke faktor. Setelah itu kita pilih plot dan kita centang normality plot with test. Kita continue dan oke. Kita sudah keluar hasilnya. Dah. Di sini berdasarkan tes Shapiro-Wilk yang kita lakukan terdapat yaitu hasil dari signifikasi belajar matematika kelas
A itu hasilnya 0,237, kelas B itu hasilnya 0,97, dan kelas C itu hasilnya sama 0,97. Nah, kita masuk lagi ke pengambilan keputusan. Nah, jika hasil signifikansinya besar dari 0,05, maka data kita berdistribusi normal. Tetapi jika hasil signifikansinya kecil dari 0,05, maka data kita tidak normal. Kita kembali lagi ke SPSS kita, di mana hasilnya ini adalah besar dari 0,05. Kelas A itu hasilnya 0,2, kelas B itu hasilnya 0,2 juga, dan kelas C 0,297. Jadi ketiga data kita ini berdistribusi normal. Nah, kita itu lanjut ke uji ANOVA. Kita pilih analyze. Setelah itu deskriptif statistik. Kita pilih one way ANOVA. Compare mean. Setelah compare mean, kita pilih one way ANOVA. Kita pindahkan kelas ke faktor. Setelah itu kita pilih option. Kita pilih homogeneity of variance test. Setelah itu continue. Oke. Berdasarkan hasil dari tes homogenitas yang kita lakukan, yaitu hasil signifikansinya yaitu 0,998, dan hasil uji ANOVA-nya itu adalah 0,00. Kita masuk dulu ke tes homogenitas ini, di mana hasilnya itu tes yang kita gunakan adalah Levene test. Interpretasi hasilnya itu signifikannya besar dari 0,05, maka varian data kita homogen. Jika signifikansinya kecil dari 0,05, maka varian datanya tidak homogen. Kita balik lagi, di mana data homogenitas kita ini adalah 0,098. Jadi data kita ini adalah homogen. Kita lanjut ke ANOVA. Kita buka buku catatan kita lagi, di mana jika signifikansinya kecil dari 0,05, terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Tapi jika hasil signifikansinya besar dari 0,05, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kita kembali lagi ke data kita, di mana hasil uji ANOVA itu adalah 0,00, dan ini berarti ada perbedaan secara signifikan antara kelompok belajar kelas A, B, dan C. Nah, setelah hasil dari uji ANOVA kita ini signifikan, kita lanjut ke uji yang selanjutnya, uji post hoc test, yaitu kita klik analyze. Setelah itu compare mean, one way ANOVA, kita pilih post hoc. Nah, karena data uji ANOVA kita sudah signifikasi, kita pilih Bonferroni, kita klik continue. Oke. Nah, inilah hasil dari uji lanjutan atau uji post hoc dengan kita memakai uji Bonferroni, di mana hasil dari kelas B ini mempunyai perbedaan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar matematika antara kelas B dan kelas C, baik itu antara kelas A dan kelas C atau antara kelas A dan kelas B, karena masing-masing dari hasil signifikannya ini kurang dari 0,05.
Jadi di mana dapat kita ketahui bahwa hasil belajarnya itu tunggu sebentar. Ini nih. Terdapat perbedaan antara hasil belajar dari mereka itu. Terdapat hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika antara kelas A, B, dan C, di mana yang paling tinggi itu adalah kelas C, disusul kemudian kelas B, dan yang terakhir adalah kelas A. Nah, itulah video kita pada hari ini.